Kemudian innallaha khalaqa Adam biyadihi. Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya, dengan kekuasaan dari segenggam tanah. Wa qadaha min jami'il ardi, yang kemudian disatukan dari masing-masing genggaman tanah tadi. Jadi disatukan. Ada yang tanah hitam, ada yang tanah pegunungan, ada yang tanah putih, ada yang tanah merah. Faja'atil auladu ala alwanil ardi, maka anak keturunan Nabi Adam bermacam-macam warna kulitnya. Ketika Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, kaifa khalaqallahu Adam alaihissalam, wahai Rasul, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam? Faqala, maka kemudian Rasul menjawab, khuliqa ra'su Adam, kepalanya Nabi Adam, wajah ratuhu, termasuk satu dahinya, itu diciptakan min turabil Ka'bati, dari tanah Ka'bah. Jadi kepalanya Nabi Adam, manusia kita diciptakan dari tanah Ka'bah. Wa sadruhu wa dhahruhu min Baitul Muqaddas. Kemudian dada dan punggungnya Nabi Adam itu diciptakan dari Baitul Muqaddas, atau Masjidil Aqsa. Wa fakhdaihi min ardil Yaman. Kemudian kedua pahanya dari tanah Yaman. Wa saqwaihi, kemudian kedua betisnya min ardil Mesir, dari tanah Mesir. Wa qadamaihi min ardil Hijaz, kemudian kedua telapak kakinya dari bumi Hijaz. Wa yaduhul yumna, tangan kanan min ardil masyriqi, dari tanah paling ujung di timur. Wa yaduhul yusra, tangan kirinya min ardil maghribi, dari arah bumi bagian barat. Tsumma alqahu ala babil jannah, kemudian diletakkanlah di pintu surga. Fa kullama marra alaihim malaun minal malaikah, ketika malaikat melewatinya, ajabu min husni surati, mereka terkagum-kagum dari bagus bentuknya itu jasad Nabi Adam. Wa tuli qamati, dan panjang panjang bentuknya atau tingginya, dari tinggi Nabi Adam ini. Walam yakunu qablu ra'au syai'an yusabbihu minas suwar, yang sebelumnya malaikat itu belum pernah melihat bentuk makhluk seperti itu. Famarra bihi iblisu, termasuk iblis juga lewat melihat. Fara'ahu, melihat jasad Nabi Adam. Faqala li amrin, kemudian itu iblis berkata, karena perkara makhluku, karena perkara ini makhluku, atau faqala li amrin makhluku, karena urusan ini saya tidak diciptakan. Tsumma dharabahu biyadihi, kemudian ditenggel ku iblis teh nya kuleungeunna. Fa idzan huwa ajwab, begitu ditenggel kumaha teh si iblis teh eta jasad Nabi Adam teh sing horeng cek iblis teh ieu mah bolong soalna buk-buk dina beuteungna teh. Pada khala fihi, kemudian asuplah lewat mulut. Wa kharaja min duburihi, jadi iseng ta iblis teh asup kana mulutna, kana liang mulutna teh asup pada jasad Nabi Adam. Begitu asup keluar lewat dubur, lewat dubur keluar. Wa qala li ashabihi, kemudian iblis eta ngomong ka batur-baturna, alladzina ma'hu minal malaika, yaitu teman-teman mereka yang dari golongan malaikat, teman iblis yang dari golongan malaikat. Hadza khalqun ajwab, ieu makhluk anu bolong, la yathbutu, anu henteu tetep gitu, wala yatamasaku, anu henteu kuat, maksudna henteu berpegangan. Tsumma qala lahum, kemudian ngomong eta si iblis dia ka malaikat, ara'aitum inna fadla hadza 'alaikum fama antum fa'ilun, apakah menurut pendapat maraneh kabeh malaikat bahwa istimewa na ieu makhluk melebihi maraneh kabeh, fama antum fa'ilun, maka naon nu bakal digawean ku maraneh kabeh. Qalu nuti'u rabbana,
cek malaikat hai iblis kaulah ieu rek taat bae ka Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala iblis fi nafsihi, kemudian iblis eta ngomong dina hatena, wallahi la in faddala hada, wallahi demi Allah lamun bae gitu inna Allah ngaistimewakeun ieu jelema ieu makhluk alaya melebihi kaula la usyannahu, maka saya akan bermaksiat terus menerus, akan ingkar terus menerus. Wa in fudiltu alaihi, lamun Allah ngaistimewakeun kaula tibatan ieu makhluk la ahlakannahu, maka saya akan menghancurkannya. Jadi serba salah iblis mah. Iblis dia lamun ieu leuwih istimewa ti aing bakal maksiat terus ka Allah. Lamun aing leuwih istimewa ti ieu makhluk, maka aing bakal hancur. Jadi iblis mah serba salah. Karena iblis dia. Walidzalika qauluhu ta'ala wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kasaud Allah teh, saya itu lebih tahu apa yang kamu tampakkan, dan apa yang kamu simpan. Jadi yang tersimpan, yang tersembunyi, Allah itu Maha tahu. Wa fil khabari, dan di dalam khabar anna jasad Adam alaihi salatu wassalam, bahwa jasad Nabi Adam alaihi salatu wassalam kana mulakon 40 sanatan, ditaruh selama 40 tahun, yang turu alaihi madruh hajan, kemudian ditetesi dengan tetesan kesulitan, Luma'amkar alaihi surur, kemudian ditetesi lagi ditetesi dengan tetesan kesenangan, gembira, bunga, sanatan wahidan. Kalau tetesan kesulitan itu 40 tahun, tapi kalau tetesan kesenangan, kebahagiaan itu cuma 1 tahun. Makanya manusia itu hidup pasti lebih banyak susah daripada senang. Lamun senang karak samenit atau kadidina susah deui. Mudah-mudahan susah, amin. Walidzalika kasratil humum bi auladihi, maka oleh karena itu banyaklah kebingungan, kesulitan di tengah-tengah anak Nabi Adam. Wa tasiru akibatuha ilal farad, akan tetapi setelah mendapatkan kesulitan-kesulitan, akibatnya adalah puncaknya kesenangan, kebahagiaan. Qala ulama, falamma arada Allah ayanfukha fi Adam alaihi salam, di Adam alaihi salam, ulama berkata ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan meniupkan ke dalam diri Nabi Adam alaihi salam, meniupkan ruh, kemudian Allah memerintahkan ruh untuk masuk di dalam mulutnya, kemudian itu ruh dia begitu diperintahkan akan masuk ke dalam mulutnya Nabi Adam. Kata si ruh tadi, ya Allah, kenapa saya harus masuk ke tempat yang seperti ini, yang gelap, tempat masuk gelap, yang jauh, yang gak ada ujungnya. Faqala liruh taniyatan, sampai 2 kali, 3 kali Allah berkata, sampai keempat kalinya tidak mau juga. Begitu yang keempat kalinya dipaksa oleh Allah, udkhuli kurha wa khruji kurha, engkau wahai ruh masuk dan nanti keluar pun dengan terpaksa, masuk dengan terpaksa, maka keluar pun dengan terpaksa. Maka tidak ada satupun ruh yang ingin keluar dari jasad, yang tidak yang ingin secara leluasa keluar dari jasad, kecuali dipaksa keluarnya. Makanya ada petugasnya, yaitu malaikat Israil, pencabut nyawa. Masuknya dalam keadaan terpaksa, maka keluarnya dari jasad pun itu ruh dipaksa oleh malaikat Israil, ditarik. Falamma amara Allah ta'ala bidzalika dakhalat fihi, maka setelah yang keempat kalinya barulah masuk itu ruh ke dalam mulutnya Nabi Adam. Maka fa awwalu ma nufikha fihi ruh dakhalat fi mawq, kemudian yang pertama kali ruh setelah ditiup itu masuk ke wilayah, yaitu apa namanya di sini, otak, ya otak. Fastadarat fihi miqdaru mi'atai amin,
berputar-putar itu ruh di sini di otaknya Nabi Adam itu selama 200 tahun. Tsumma nazalat fi ainihi, setelah 200 tahun barulah itu ruh turun yaitu ke sini nih, turun di antara kedua matanya. Ya di sini nih turun. Ya setelah 200 tahun. Wal hikmatu fi dzalika anna Allah ta'ala arada ayyara Adama bada al-khalqi wa asli, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat Adam alaihissalam pertama diciptakannya, kemudian asalnya kumaha. Maksudnya Adam supaya dia bisa mengetahui awal mula dia diciptakan, kemudian asal usulnya dia diciptakan. Hatta idza tataba'at alaihil karamat, sehingga andai kata nanti dia mempunyai kemuliaan dari Allah, la yadkhuluhu zakhu wala ujbu bi nafsi, jangan sampai terjadi di dalam diri Adam rasa sombong kemudian bangga diri, sebab dia tahu asal muasal diciptakannya. Tsumma nazarat fi khayashimih, kemudian itu ruh setelah berada di antara kedua mata di sini turunlah ke bolongan antara hidung. Ya di dalam itu ada hidung, bolongan hidung yang ke atas. Fa'atosa maka kemudian bersin Adam. Begitu ruh berada di hidung di lubang hidung itu, kemudian Nabi Adam bersin, atel itu bersin. Itu bersin. Nah, ketika itu bersin, turunlah itu ruh ke lidahnya, ya ke mulutnya, turun ke lidahnya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, baca olehmu alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya bersin itu ajaran dari Allah kepada Nabi Adam. Setiap bersin baca alhamdulillahi rabbil alamin. Fakana dzalika awwalu ma jara ala lisanihi, itulah yang pertama kali manusia mengucapkan kalimat. Maka ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ucapan pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Fa'ajabahu rabbuhu azza wa jalla, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, faqala yarhamuka rabbuka ya Adam bi rahmati khalaqtuka. Kemudian Allah menjawab, mudah-mudahan semoga Tuhanmu yaitu Allah merahmatimu wahai Adam, untuk rahmat, karena rahmatku engkau kuciptakan wahai Adam. Qala ta'ala sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku telah mengalahkan murkaku. Makanya kurang kudu terus berharap rahmat Allah. Semarah-marahna Allah, lamun kurang terus berharap karena rahmatna, maka murkana Allah pasti eleh ku rahmatna Allah. Sebab kalimat nu pertama ge Bismillahirrahmanirrahim, artinya Allah Rahman, Allah Rahim. Andai kata kalimatnya bukan itu yang pertama, umpamanya langsung ke murka, maka tadi pasti murka bisa mengalahkan rahmat Allah. Terus setelah itu turun itu ruh ke dada, ya ke dada, dari sini terus mapai terus. Nah, Nabi Adam begitu ruh udah turun di dada ini, dia merasa ada satu keinginan untuk berdiri. Falam yumkinhu dzalika, akan tetapi dia tidak bisa karena memang ruh belum ke area kaki. Wa dzalika qaulu ta'ala wa kana insanu ajula, memang manusia diciptakan tergesa-gesa. Eta tergesa-gesa Nabi Adam hayang gerak udang. Wa qaulu ta'ala khuliqal insanu min ajal, manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Falamma wasalatir ruh ila jawfi, terus turun itu ruh ke daerah perut, istahat ta'am, Nabi Adam mulai ada rasa ingin makan. Bahwa awal hirsin, maka itulah permulaan atau pertama kali keinginan dakhala jawfa Adam alaihissalam, yang masuk ke dalam perut Nabi Adam alaihissalam. Wa fi ba'dil akhbar anna Adam alaihi salatu wasallam lama qala lahu rabbuhu yarhamuka rabbuk, ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab yarhamuka rabbuka ya Adam, madda yadahu
kemudian Nabi Adam itu memanjangkan tangannya. Wa wada'ahu ala ummi ra'si, kemudian ditaruh di sini gini. Wa qala au, cek Adam teh. Au. Nah, ya. Fa qala Allah atau fa qala Allahumma laka ya Adam. Kata Allah, hai Adam, ada apa kok bisa kamu kok ngomong au? Fa qala inni adnabtu dzanban. Wahai Allah, aku telah berbuat dosa. Fa qala min aina alimta dzalik? Sawar Allah, dari mana kau tahu bahwa engkau telah berbuat dosa? Faqala li'anna rahmata lil mudhnibin. Sawar Adam, wahai Allah, karena sesungguhnya rahmat itu adalah bagi orang-orang yang berdosa. Fasaratilka sana fi fasaratilka sana fi auladihi idza asaba ahadu musibah. Maka jadilah kebiasaan tersebut di keturunan Nabi Adam alaihissalam bila mana terkena musibah, ya, atau mihnah, wa ayadahu ala rasihi wa ta'awu, dia pasti begini, aduh. Nah, jadi kebiasaan kita refleks, ini langsung aduh-aduhan, nah, aduh-aduhan, kebiasaan. Tsumman tasyaratir ruh fi jasadihi, kemudian menyebarlah itu ruh di jasadnya. Kullihi fasaralah man, jadilah daging, wadaman, jadilah darah, wa idhaman, jadilah tulang, wa mulukan, jadilah urat, wa asoban, kemudian urat kecil, urat besar semuanya, usus dan lain sebagainya. Tsumma kasahullahu ta'ala libasan min dhofrin, kemudian Allah memberikan pakaian kepada Adam dengan pakaian dari kuku, semuanya kuku, semuanya ini kulit itu kuku semuanya. Wa ja'ala yazdadu kulla yaumin hasanan, setiap harinya bertambah bagusnya. Jadi enggak ada kulit kuku semuanya. Nah, setelah itu falamma faraqadzan badala bihadzal jildi, setelah Nabi Adam itu melakukan dosa, maka kemudian diganti dengan kulit si kuku tadi. Wa baqiyat minhu baqiyatan fi anamilihi, disisakan oleh Allah yaitu di ujung tangannya. Apa maksudnya? Yatazakkaru bihi awal halih, supaya Adam mengetahui bahwa dia dulu itu terbuat dari pakaiannya itu kuku, pakaiannya semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu, panjang sekali. Kamu ya? Di bulu